Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan mengenalkan impact wrench untuk teman-teman yang baru ingin membeli impact wrench ya. Yang pastinya teman-teman banyak yang sudah tahu ya, bahwa fungsi utama impact wrench adalah untuk membuka baut-baut, baik itu baut motor, mobil, baut-baut konstruksi, dan lain sebagainya lah ya. Jadi pada intinya untuk membuka baut. Nah, dimana teman-teman yang belum mengerti bahwa setiap impact wrench memiliki spesifikasi yang berbeda-beda, mulai dari yang 300 Nm, bahkan di bawah 300 Nm juga ada ya. Kemudian di atas 300 Nm, yaitu 320, 350, 400, dan seterusnya ya, sampai ada yang 2000 bahkan 3000 Nm. Dan mungkin di atasnya lagi banyak juga yang torsi lebih besar ya. Nah, kemudian buat teman-teman yang sedang mencari impact wrench ya, beberapa ini saya akan memberikan rekomendasi ya, untuk kebutuhan teman-teman di rumah ataupun di bengkel. Oke, selain fungsi untuk mengencangkan atau membuka baut ya, bahwa impact wrench juga bisa digunakan untuk ngebor ya. Ngebor ke kayu, besi ya, bahkan ke tembok pun bisa ya. Hanya saja perlu diketahui oleh teman-teman, jangan sampai untuk menggunakan adapter cak ya. Biasanya itu disertakan di paket pembelian, jadi ada kelengkapan adapter dan cak sekaligus. Nah, itu saya tidak menyarankan untuk ngebor pakai adapter dan cak ya. Masalahnya karena pukulan ketika ngebor itu kan mutar ke kanan, dan impact itu akan terus memukul ke kanan, hingga nanti pada akhirnya si mata bor tersebut akan terkunci, tergigit kuat oleh 3 besi ini ya, 3 gigi ini. Nanti akan sulit untuk dibuka. Nah, solusinya bagaimana? Kalau untuk digunakan ngebor, itu pastikan mencari mata bor yang bisa masuk ke, untuk impact wrench yang ada lubang hex pada anvil, jadi gunakan mata bor yang seperti ini. Seperti mata obeng ya, ujungnya. Nah, ini bisa masuk, dan untuk ngebor ini bisa ya. Mata bor besi pun ada. Kemudian mata bor tembok juga ada yang ujungnya seperti ini. Jadi sekali lagi, jangan menggunakan adapter yang ke cak ya. Kemudian bagaimana kalau anvilnya rapet kayak gini ya. Kalau ini kan sudah ada hex, jadi tinggal langsung dimasukin. Itu juga nanti ada adapter yang untuk bisa masukin ujung mata bor yang seperti ini. Nanti teman bisa lihat di toko-toko online, banyak yang menjual, harganya murah, cuma 10 ribuan. Seperti itu. Dan berikutnya juga bisa menggunakan mata ruping ya, buat ke bajaringan seperti ini. Nah, jadi banyak juga yang saat ini orang-orang yang garap-garap bajaringan itu salah satunya menggunakan mesin impact wrench seperti ini di samping impact driver ya. Jadi banyak juga yang menggunakan impact wrench karena RPM-nya juga tinggi, sehingga untuk ngebaut roping ini itu lebih cepat ya. Masalah nyaman atau enggak itu tergantung yang make ya, kayak gitu. Nah, baik, untuk impact wrench sekedar punya, artinya teman-teman nggak buka bengkel ya. Jadi di sini teman-teman pengen punya karena memang hobi untuk memperbaiki motor sendiri di rumah
ya, jadi biar nggak ke bengkel ya. Itu 350 Nm sudah cukup ya menurut saya kalau untuk motor, dan itu untuk sendiri juga di rumah, artinya bukan untuk secara continuous setiap hari digunakan seperti halnya bengkel. Jadi kadang pakai, kadang enggak, dan itu pun dipakai kalau pas ada masalah dengan motornya, mau buka-buka baut motor. Yang 350 Nm sudah cukup. Nah, untuk pilihannya 350 Nm yang saya rekomendasikan, ambil GLD yang warna merah kayak gini ya. Ini mirip, ini bukan GLD ya, ini RNG Tool. Nah, GLD yang warna merah 350 Nm itu harganya kalau paket satu baterai di bawah 600, kalau di paket 2 baterai di atas 600 kalau tidak salah. Nanti teman-teman bisa cek di toko online. Itu sudah cukup. Tapi kalau teman-teman budgetnya di bawah 500, itu ambil GLD yang hitam. Ini modelnya juga kayak gini ya. Ini kemarin sudah saya review, tapi ini juga mereknya RNG Tool ya, bukan GLD. Nah, ambil GLD yang warna hitam kayak gini kalau budgetnya di bawah 500, paket satu baterai kalau tidak salah, yang hitam. Nah, kemudian masih di bawah 400 budgetnya ya. Itu teman-teman bisa ambil Luxton. Kalau tidak salah Luxton itu dulu pernah saya review, itu di bawah 400 lah intinya, paket satu baterai. Itu sudah cukup. Kemudian kalau pengen merek-merek lain, silahkan teman-teman cari di channel-channel lain yang merekomendasikan impact range di 350 Nm ya. Oke, berikutnya impact range di bengkel motor saja ya. Baik, di bengkel motor itu ya sampai saat ini yang masih dipakai ya GLD merah itu yang 350 Nm. Tapi beberapa teman saya atau konsumen saya itu tidak puas ya untuk yang 350 Nm karena kadang ada baut-baut yang nggak bisa ditangani 350 Nm GLD merah. Nah, usahakan untuk GLD yang 650 Nm ya, untuk bengkel motor. Itu ya punya dua sih, yang 350 Nm dan yang 650 Nm. Jaga-jaga kalau ada baut yang sulit banget dibuka ya. Terserah mau ambil GLD 650 Nm atau modern M65. Modern itu harganya 1.100.000 kalau tidak salah. Paketnya satu baterai tapi baterainya juga bagus. Nah, kalau GLD merah 650 Nm itu paketnya 2 baterai, harganya di bawah 1 juta. Nah, nanti itu tinggal selera teman-teman aja dan sesuaikan dengan budget teman-teman ya, kayak gitu. Jadi punya dua, yang 350 Nm punya untuk baut-baut kecil ya. Kemudian yang 650 Nm, atau kalau memang belum dapat yang 650 Nm GLD, ambil yang 420 Nm dari M-Cool atau Dovat. Tapi sayangnya soket baterai bukan LXD ya, jadi nggak bisa ganti-gantian. Atau mungkin kilet ya, mungkin ya kilet ada yang 420 Nm. Itu kilet harganya 500.000 paket satu baterai. Begitu kalau untuk yang bengkel motor. Kemudian untuk bengkel mobil atau bengkel motor dan mobil. Nah, untuk bengkel mobil itu seperti pengalaman teman saya juga, itu dia bilang wajib punya yang 800. Ini mobil keluarga ya, bukan mobil besar, bukan mobil truk, mobil-mobil Avanza, Xenia dan semacamnya. Itu wajib punya yang 800 Nm. Nah, jadi ada pilihannya Luxton 850 Nm klaimnya, cuma akuratnya torsi saya nggak tahu ya. Desainnya kayak gini, nah ini kayak gini, kayak Temeko ini, yang Luxton itu ya. Atau mungkin Temeko ini aja, nggak masalah ya. Kemungkinan kali ini kan klaimnya di 1000 Nm lebih, ya kan, di iklannya ya, di tokonya.
Tapi secara desain atau body ini sama kayak Luxton itu. Yang desain kayak gini banyak juga sih, ada Kamoli, ada APR juga ada kayak gini. Nah itu kemungkinannya di 800 nm atau mungkin rendah-rendahnya di 700-750 nm. Tapi yang pasti harus punya yang kayak gini ya, kata teman saya harus punya yang di atas 650 nm kayak gitu. Itu untuk bengkel mobil ya. Dan juga bisa dipakai untuk di motor ya, di bengkel motor. Jadi yang teman-teman punya bengkel motor dan mobil, yang ini harus punya, wajib punya. Kemudian untuk di bengkel mobil besar ya, mobil truk. Nah itu pernah ada konsumen beli ke tempat saya JLD 650 nm. Ya itu sebetulnya lancar ya, dia bilang. Cuma kadang ada baut yang nggak kuat ya di bengkel truk. Entah itu di pelek atau di bagian kaki-kaki atau apalah, saya nggak tahu. Cuma dia bilangnya kayak gitu. Nah, dia bilang yang 650 nm ini kadang ada yang baut nggak bisa ya. Dia beli JLD merah yang 650 nm ke saya. Nah, jadi untuk bengkel truk, mungkin ya menurut saya, ini ada dari Lucid. Yang torsinya 1500 nm, teman-teman bisa lihat untuk tes dan reviewnya di channel SDT Mebel, channel kesayangan kita semua. Nah, jadi di sana sudah dites bisa membuka di 1500 nm. Mungkin juga harus punya yang ini ya, yang Lucid ini, yang atau merek-merek lain lah. Yang 1500 nm, teman-teman tinggal cari referensinya di channel-channel lain yang membahas impact range di atas 1000 nm. Atau mungkin ini Unicorn. Ini klaimnya sih 1200 ya. Ini 1200 nm. Saya juga belum mereview ini. Sekali lagi ya, belum ada kunci torsi. Intinya di bengkel truk itu harus wajib punya yang 1000 nm ke atas ya. Begitu. Nah, kemudian bagi yang di lebih besar lagi, mobil-mobil besar lagi ya, mungkin itu teman-teman cari yang 2000 nm lebih ya, atau di pabrik-pabrik yang konstruksi mesin, pasang-pasang baut-baut besar, juga itu mungkin di 2000 nm ya. Atau teman-teman di sini ada yang kerja di pabrik untuk merakit mesin di sana. Itu tolong pengalamannya disampaikan di kolom komentar ya. Kayak gitu. Kayak konstruksi besi-besi besi-besi besar ya. Itu kayak gitu kayaknya harus butuh torsi yang gede ya untuk mengencangkan dan untuk membuka. Nah, oke, untuk bengkel mobil dan mobil-mobil besar, saya rasa dibutuhkan torsi-torsi yang besar, yang di atas 1000 nm bahkan di 2000 nm. Tapi kalau yang 1500 nm saya masih merekomendasikan dari Lucid ini karena dia menyertakan baterai yang bagus. Begitu ya. Nah, sekali lagi yang saya sampaikan ini bukan untuk produk global ya. Kalau teman-teman bicarakan produk global ya mungkin itu tidak ada komen ya. Jadi yang saya bicarakan ini di produk-produk generik ya. Sementara Lucid yang direkomendasikan di atas 1000 nm atau di bawah 2000 nm. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk teman-teman yang sudah nonton, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Dan yang pasti ini hanya sedikit gambaran dari saya, referensi dari saya, mungkin dari channel lain beda lagi ya untuk referensinya atau rekomendasinya. Ini hanya sekedar sedikit pengetahuan dari saya saja. Dan yang pasti juga tetap harus kalau teman-teman beli lewat Shopee, kemudian Lazada dan Tokopedia, itu harus memberikan harus unboxing ya. Jadi setiap kali paket datang jangan langsung dibuka. Ya usahakan harus divideokan supaya nanti kalau ada apa-apa dengan paketnya, dengan unitnya, nanti bisa mengklaim atau bisa mengajukan pengembalian dana. Dan yang lebih enak lagi itu dari Shopee ya, ada COD cek dulu. Jadi sebelum kita bayar,
itu kita cek dulu kalau ada masalah dengan unitnya atau ada kekurangan di dalam paketnya, itu kita nggak usah bayar, kita kembalikan langsung paketnya ya, kita nggak usah bayar. Tapi kalau pembayarannya langsung transfer atau menggunakan Shopify dan lain sebagainya, itu nggak bisa ya, nggak bisa cek dulu ya. Jadi yang di Shopee aja, yang saya juga seringnya di Shopee ya kalau belanja, karena ada COD cek dulu, enak ya kayak gitu. Bisa kita cek dulu, kalau nggak sesuai kita kembalikan kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.